Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-10 atau chapter 10. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada latihan fisika untuk teori relativitas. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Hitunglah massa partikel bergeraknya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membicarakan relativitas pada massa. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui V-nya sama dengan 0,6 c. M sama dengan berapa M0? Kita bahas bersama-sama. Jadi persamaan relativitas massa M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian M0-nya dibagi akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Maka M0-nya itu dibagi dengan 0,8 ya. Jadi ini 1 dikurangi 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat 1, maka akar 0,46 adalah 0,64 adalah 0,8. Maka dengan demikian massa bergeraknya sama dengan 10/8 M0. Atau boleh dituliskan bahwa M sama dengan 1,25 M0. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1 ya. Jadi M0-nya ini dibiarkan aja seperti ini karena yang diingat oleh kita adalah pada tetapan transformasinya. Kalau 0,6 menghasilkan 0,8 atau sebaliknya ya. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Soal nomor 2. Jika massa relatifnya 25% lebih besar dari massa diamnya, hitunglah kecepatan massa tersebut ya. Maka dengan demikian massa relatifnya ya. Kita bahas bersama-sama ya. V-nya sama dengan berapa apabila massa relatifnya itu sama dengan 1/4 dari M0 ya. Maka dengan demikian massa bergeraknya itu sama dengan M0 ditambah dengan massa relatifnya. Jadi ini dikatakan sebagai delta M ya boleh ya. Maka dengan demikian M0 ditambah 1/4 M0. Maka M-nya ya, massa bergeraknya itu 5/4 dikalikan dengan M0. Baru kita gunakan faktor pada persamaan massa relativitas ya. M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Karena yang dicari adalah V-nya, maka kita buat seperti ini ya. Maka akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan M0 ya, dibagi dengan M. Maka dengan demikian ya, kalau dikuadratkan, maka hasil akhirnya persamaannya adalah V sama dengan C. Akar 1 dikurangi M0 dibagi dengan M. Ya, dibagi dengan M dikuadratkan. Maka dengan demikian, M0-nya dibagi dengan 5/4 M0.
ya, 5/4. Maka kalau dikalikan silang ya menjadi perkalian, maka 5/4 menjadi 4/5 ya, dikuadratkan. M0-nya dibagi dengan M01, maka dengan demikian 4/5 dikuadratkan ini adalah 16 dibagi 25. Maka sisanya adalah 9 ya. 9/25 ya. Maka V sama dengan C, akar dari 9/25, maka ketemunya kecepatan massa bergeraknya adalah 3/5 C ya, atau sebagai kecepatan cahayanya. Jadi kecepatan yang diinginkan adalah 3/5 C dari massa relatifnya adalah 1/4 M0-nya. Jadi kita harus bisa merubah persamaan ini ya. Itu menjadi V sama dengan C akar 1 dikurangi M0 dibagi dengan M dikuadratkan ya. Itulah caranya pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Hitunglah perbandingan massa relativistik partikel terhadap massa diamnya bila kelajuan partikelnya 0,6 C ya. Jadi kita disuruh menghitung M dengan M0-nya ya. Maka dengan demikian ya, kecepatannya adalah 0,6 C, M dibagi dengan M0 berapa perbandingannya kan itu. Maka dengan demikian kita lakukan persamaan ini ya, bahwa M dibagi dengan M0, sehingga melakukannya dimasukkan angka pada besaran V ya, 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Ini sama saja 0,36 ya. Jadi kalau 0,6 C hasilnya harus 0,8. Maka M0 sama dibagi dengan 0,8. Atau sama saja 10/8. Atau sama saja 5/4. Jadi M dibagi dengan M0 perbandingannya adalah 5/4. Maka M dibagi dengan M0 sama dengan 5/4. Jadi soal ini akan mudah kita ketahui apabila kita sudah mengetahui tetapan transformasinya. Kalau 0,6 C menghasilkan 0,8. Kalau di sini 0,8 C ini menjadi 0,6 ya. Maka dengan demikian itu soal nomor 3 demikian. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah roket bermassa 50 kg di bumi. Ketika benda itu berada di dalam roket ya, yang bergerak meninggalkan bumi, massanya menjadi 100 kg. Berapakah kelajuan roketnya? Jadi benda itu di dalam roket ya. Kalau di bumi besarnya 50 kg, kalau roketnya terbang menjauhi bumi itu massanya menjadi 100 kg ya. Kita bahas bersama-sama. V-nya sama dengan berapa pada waktu M-nya 100 kg, M0-nya adalah 50 kg. Maka dengan demikian ini persamaan relativitas massa dirubah ya menjadi seperti ini. M0 dibagi dengan M dikuadratkan sama saja 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga V kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama dengan 1 dikurangi M0 dibagi dengan M dikuadratkan. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan C, akar dari 1 dikurangi M0 dibagi dengan M dikuadratkan. Maka dengan demikian M0-nya 50, M-nya adalah 100 ya. Berarti sama saja M0-nya dibagi, apakah menjadi 50 dibagi 100 adalah setengah. Setengah dikuadratkan adalah 1/4. Ini 4/4 ya, maka 3/4 kan itu. Maka dengan demikian ya, ini menjadi setengah kuadrat sehingga masih ada 3/4 ya. Maka dengan demikian akar dari 1/4 adalah setengah. Maka kecepatannya pada waktu itu adalah
setengah C akar 3. Dari 50 menjadi 100 kg, kecepatannya adalah setengah C akar 3. Ya. Jadi soal ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita sudah mengetahui faktor-faktornya. Kalau ini 3/4, hasilnya adalah setengah akar 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sebuah partikel dalam keadaan diam memiliki massa 100 gram. Berapakah massanya apabila partikel itu bergerak dengan kecepatan 0,6 C? Jadi yang diketahui adalah 0,6 C kecepatannya, M0-nya 100 gram, berapakah M-nya? Ini persamaan relativitas massa. Maka dengan demikian kita lihat menggunakan tetapan transformasinya. Kalau 0,6 C hasilnya harus 0,8. Kita hitung. Ini 0,36. 1 kurangi 0,36, 0,64. Di akar, maka tetapan transformasinya adalah 0,8. Baru dimasukkan ke sini, maka persamaannya berubah menjadi M sama dengan M0 dibagi dengan gamma. Maka dengan demikian 100 dibagi 0,8. Sehingga ketemunya 125 gram. Jadi lebih 25 gram dari massa diamnya. Inilah untuk mempermudah perhitungan kalau 0,6 C menghasilkan 0,8 ya, gamanya atau tetapan transformasinya. Ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 pada pertemuan kali ini sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk mempercepat menyelesaikan persoalan pada teori relativitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.